Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024. Prabowo Gibran juga diundang untuk hadir langsung ke gedung KPU hari ini. Prabowo dan Gibran juga akan memberikan pernyataan kemenangan Pilpres dari gedung KPU. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini digelar setelah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024. Tahapan ini merupakan fase pengesahan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres terpilih sebelum nantinya akan dilantik untuk mengucap sumpah dan janji Presiden serta Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, pemerintah harus segera menyiapkan transisi pemerintahan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga menyebutkan jika pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program kerja pemerintah yang telah dicanangkan hingga akhir masa pemerintahan pada bulan Oktober 2024 nanti. Lantas, seperti apa transisi pemerintahan yang akan disiapkan Jokowi kepada Prabowo ke depan? Benarkah setelah menjabat sebagai presiden, Prabowo akan menghadapi tantangan besar dengan adanya PDIP yang berpotensi berada di posisi oposisi dan kalangan intelektual kampus serta organisasi masyarakat sipil atau civil society yang saat Pilpres lalu mendukung Anies Muhaimin? Tim TV One mengabarkan. Tantangan besar tadi disampaikan akan dihadapi oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan ke depan karena akan menghadapi pihak-pihak yang belum terangkul nih sampai sekarang. Ada PDIP dan juga ada dari partai-partai lain yang saat ini masih gamang belum menentukan posisi apakah mau jadi koalisi atau oposisi. Karena malam juga diomongin nih sama Pak Prabowo, kita akan membangun komunikasi politik dengan semua unsur. Kita akan berusaha membangun koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Nah, untuk membahasnya, kita sudah kedatangan sejumlah narasumber pada pagi hari ini, Cia. Ya. Selamat datang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ciko Hakim. Pagi. Bang Ciko, dari politisi PDI pagi. Perjuangan. Semangat. Ada Bang Igor juga Bang. Ada Bang Igor Dirgantara selaku analis politik hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Bang Igor. Selamat pagi. Senyum dong Bang. Semangat Bang ya. Dan juga di sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Bang Wihadi Wianto selaku juru bicara Partai Gerindra. Dan ada Bang Saiful Huda dari Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat pagi Pak Wi dan Bang Huda, selamat pagi. Pagi, Pak Wid, pagi. Mas Baik. Ya. Saya mau nanya ke yang di studio dulu ya, boleh ya? Ya Abdul, karena di studio datang jauh-jauh. Soalnya jadi pertanyaan juga kan, ini betul. bener gak nih PDIP nggak mau dirangkul gitu ya? Gitu ya? Betul, kamu tahu aja pikiran. Tadi dibilang Pak Prabowo akan menjalin komunikasi yang efektif, mau membangun koalisi yang kuat. Apakah sudah ada komunikasi itu ke pihak PDIP, ke Bu Mega mungkin? Saya rasa komunikasi antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tidak pernah putus, ya kan. Kalau Pak Prabowo langsung dengan Ibu Mega, rasa-rasanya belum terjadi komunikasi di antara keduanya. Ya, mungkin melalui pimpinan-pimpinan dari partai-partai tersebut ya. Tetapi pada intinya kita nggak pernah menutup jalur komunikasi dengan Partai Gerindra, apalagi Pak Prabowo. Nah, hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu selalu baik, ya kan. Kalau bicara soal hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan juga begitu, karena di parlemen tentunya sebagai pimpinan Mbak Puan juga selalu berkomunikasi dengan pimpinan yang lain, bahkan baru-baru ini mengesahkan salah satu undang-undang bersama ya kan di DPR. Jadi kerja-kerja profesional sebagai abdi negara ya kan, sebagai wakil rakyat tentu tetap dilaksanakan dan saling bahu-membahu melakukan itu ya kan. Nah, kita bicara soal koalisi-koalisian gitu misalnya, tetapi kan kalau kita mau jujur dalam sebuah sistem demokrasi, partai yang berada di luar pemerintahan, baik itu juga yang berada di dalam pemerintahan, sesungguhnya kan bukan seteru, tetapi juga bahu-membahu membangun bangsa, karena memang sistem demokrasi ini akan lebih afdol atau lebih sehat bila ada
ada yang di dalam dan di luar Oke, pemerintahan. Bang Ciko begini, tapi kan hubungan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ini kan memang sudah terjalin cukup lama gitu kan. Betul. Istilahnya bukan hal baru. Nah, artinya kalau misalnya saat ini akan kembali dekat lagi bisa tidak? Nggak usah ngomongin koalisi dulu deh, tapi komunikasi politiknya terjalinnya bakal terbina lagi nggak? Teleponan dulu. Iya gitu kan, mulai lagi dulu gitu kan. Nggak pernah jauh kok, nggak pernah jauh dalam artian gini. Kalau kita bicara soal perbedaan visi misi, tentunya sangat masing-masing mempunyai partai politik sendiri-sendiri. Yeah. Dan ideologi yang walaupun mirip-mirip, tidak terlalu jauh, tentunya ada perbedaan ketika kontestasi, ya kan, kontestasi pilpres, kontestasi pemilu dan lain-lain. Tetapi itulah realitanya sebuah demokrasi, ya kan. Jadi kalau dibilang mendekat lagi atau rekonsiliasi, saya merasa bukan rekonsiliasi namanya, karena memang kalau kita bertarung di pilpres atau pemilu memang harus keras, kan itu bagian dari menghormati apa yang menjadi prinsip-prinsip masing-masing. Walaupun sekarang pertarungannya sudah selesai, Bang. Pemilih, kan gitu. Walaupun pertarungannya sekarang sudah selesai gitu. Pertarungan dalam politik itu kan selalu berlanjut terkait dengan visi misi, ide-ide, ya kan, dan lain-lain. Oke, saya ingin beralih ke Bang Wihadi dari juru bicara Partai Gerindra. Bang Wihadi, tidak perlu rekonsiliasi tadi kata PDIP, pintu komunikasi terbuka, tapi belum ada nih komunikasi yang masuk, telepon pun belum kabarnya. Sebenarnya sudah sejauh mana upaya untuk membangun koalisi besar, koalisi kuat tadi dikatakan Pak Prabowo setelah kontestasi Pilpres ini, Bang Wihadi? Belum di-unmute. Pak Wi, boleh tolong di-unmute dulu, Pak Wi. Masih belum terdengar suaranya. Pak Wihadi. Dia nggak dengar sih. Baik. Boleh. Sepertinya Silakan. masih ada masalah komunikasi. Oke. Di-unmute coba Bangnya, nanti kita coba tes lagi komunikasinya supaya bisa terdengar oleh kami di studio. Saya ingin, sudah di-unmute, sudah boleh kedengaran, sudah bisa? Pak Wi? Oke, belum. Nanti diperbaiki oleh tim komunikasi kami di panel. Kita ingin ke Bang Saiful Huda dulu dari Wasekjen PKB. Kemarin Gus Muhaimin mengatakan kita masih akan nunggu Dewan Syuro untuk menentukan apakah masuk ke koalisi atau akan tetap berada di oposisi. Ngomongnya sih bilang kita akan komitmen untuk perubahan. Nah, tapi gimana nih kondisinya? Masih gamang sepertinya PKB? Ya, sebenarnya nggak gampang karena fasenya memang belum pada tahap untuk dibahas di internal DPP. Jadi hari ini dan mulai dari kemarin Gus Muhaimin menyampaikan selamat menjalankan amanah baru bagi Pak Prabowo dan Pak Gibran. Yang kedua, upaya dan ikhtiar Pilpres sudah sampai di ujung dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan posisi pasangan Amin menerima sebagai bagian dari upaya dan ikhtiar kita menjaga kesehatan demokrasi kita. Proses sengketa pemilu Pilpres sudah berjalan di MK dan MK sudah memutuskan sebagaimana keputusan KPU. Jadi memang baru sampai pada fase itu. Nah, yang lain memang kita ingin semua agenda perubahan menjadi komitmen semua pihak karena tantangan kita cukup berat ke depan. Perbaikan dan perubahan itu menjadi salah satu spirit yang harus dijaga, harus dilaksanakan oleh semua pihak. Tidak terkecuali saya kira oleh kepemimpinan Pak Prabowo ke depan. Jadi memang betul kami belum pada posisi membahas apakah akan masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Kami masih terus konsultasi dengan para kiai, para ulama, terus mengkonsolidasi, bertanya kepada semua jaringan pengurus sampai pada level paling bawah, apa yang harus kita lakukan ke depan, apa terbaiknya. Tapi prinsipnya kita sedang memformulasi agenda perubahan itu caranya seperti apa, apakah tetap harus di internal, kalau toh masuk caranya seperti apa. Tapi prinsipnya semua agenda perubahan tetap menjadi spirit dari agenda
5 tahun ke depan PKB. Perubahan masih akan tetap difokuskan. Artinya apakah akan fokus ke depannya tanpa menjalin komunikasi atau jadi tadi kata-kata dari Bang Huda sendiri gitu, menjaga kesehatan demokrasi, artinya akan menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan lebih intens lagi dengan Prabowo dengan Gibran begitu? Ya kebetulan kemarin kita keliling, Gus Imin datang ke Nasdem dan diskusi panjang dengan Bang Surya. Nah, tahu-taunya kita juga nanya ke Bang Surya apakah Nasdem sudah mengambil pilihan untuk masuk di dalam pemerintahan atau tetap di luar. Tahu-taunya Bang Surya juga menyatakan dengan tegas Nasdem belum menentukan sikap. Dan memang secara rentang waktu kan masih ada waktu sebenarnya sampai bulan Oktober, 20 Oktober ketika pelantikan presiden dan wakil presiden. Jadi sikap PKB ini sama dengan Nasdem. Sekali lagi kami menerima sepenuhnya proses politik Pilpres yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi saat bersamaan itu belum menjadi sikap apakah PKB akan masuk atau di luar pemerintahan. Oke, menarik apa yang disampaikan. Menerima sepenuhnya hasil Pilpres, tapi menunggu bagaimana kemudian sampai Oktober. Masih ada waktu katanya. Masih ada waktu. Beda sama PDIP yang mendaftarkan gugatan ke PT UN nih. Sepertinya nanti kita akan bahas ya. Bang Igor juga kita minta suaranya nanti mengenai hal ini. Faktor-faktor apa saja kemudian yang menentukan mereka bisa bergabung di koalisi atau tidak. Nah, sambil kita memperbaiki komunikasi dengan Pak Wihadi. Usai jeda, tetaplah bersama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Wid terlebih dahulu. Pak Wid, suaranya sudah bisa didengar dengan jelas ya Pak Wid ya? Jelas ya Pak Wid ya? Sudah. Oke, baik. Ya Pak Wid, ini bagaimana kalau dari PDI Perjuangan juga belum menentukan sikap, masih akan mengurus kepada PT UN. Kemudian dari PKB sendiri masih juga belum menentukan sikap. Tapi paling tidak bagaimana? Apakah nanti akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan PKB begitu, Pak Wi? Kabarnya hari ini nih mau ketemu nih. Ya, setelah dari KPU. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo semalam bahwa pemerintahan yang akan datang ini bisa menjadi suatu koalisi yang besar dan ada komunikasi-komunikasi. Saya kira ini juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat pidato kemenangan, mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk bersama-sama membangun negara ini. Jadi ini adalah merupakan satu tujuan kita bersama setelah adanya Pilpres, dan saya kira ini adalah merupakan sesuatu komunikasi yang sudah dijalin, dan kemarin juga Pak Prabowo sebelum MK itu sudah berkomunikasi dengan Partai Nasdem. Dan kalau kemudian pada saat ini juga mungkin dari PKB, saya kira kalau PKB ini sebenarnya kan bukan sesuatu hal yang mungkin merupakan suatu kesulitan, karena bagaimanapun juga dengan PKB kita pernah berkoalisi. Jadi komunikasi tentunya terjalin terus, walaupun memang pada saat ini masih berbeda dalam Pilpres kemarin. Nah, saya kira apa yang dilakukan ini adalah memang merupakan satu komitmen kita untuk menjadikan suatu koalisi yang kuat yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan koalisi ini adalah koalisi yang memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan suatu keuntungan buat rakyat Indonesia. Dengan adanya koalisi yang kuat, tentunya pembangunan akan tetap berjalan, dan kemudian program-program Pak Jokowi yang sudah berjalan 10 tahun ini sesuai dengan keberlanjutan yang disampaikan Pak Prabowo pada saat Pilpres, bahwa kita adalah keberlanjutan dan penyempurnaan, dan saya kira ini adalah merupakan suatu kekuatan daripada koalisi ke depannya. Jadi saya kira komunikasi tetap berjalan, dan kalau memang hari ini atau lusa atau kapanpun komunikasi itu akan terjalin, itu bisa saja terjadi, karena semuanya kemarin kan menahan diri untuk menunggu MK. Saya kira juga dari PKB, dari PDI Perjuangan, dan juga dari partai-partai lain yang di luar koalisi Indonesia Maju, tentunya komunikasi itu
sudah terjalin, dan terjalinnya komunikasi ini kan sebenarnya tidak mandek dengan adanya kemarin itu konsentrasi Pilpres, karena bagaimanapun juga di ruang-ruang komunikasi di DPR kita tetap bersama-sama untuk membangun negara ini. Jadi saya kira komunikasi itu akan selalu berlanjut untuk selanjutnya. Oke, komunikasi terus berjalan dan menekankan pentingnya koalisi yang kuat nanti di pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi definisi koalisi kuat tuh kayak apa sih dari pandangan Partai Gerindra ini? Apakah memang tidak menyisakan satupun oposisi atau hanya 1-2 atau apa? Bagaimana gambaran definisi koalisi kuat itu seperti apa? Ya tentunya koalisi yang kuat itu adalah koalisi yang bagaimana memberikan suatu kontribusi pembangunan dan tidak ada sesuatu hal yang mungkin hambatan-hambatan dalam melakukan pembangunan, dan tentunya bahwa masalah koalisi dan oposisi ini tentunya tidak bisa kita bicara mengenai masalah 100% bahwa apakah memang semuanya itu dalam jaminan bahwa kalau dengan koalisi itu tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu kritisi dalam pemerintahan, tetap ada. Namun dalam hal ini bahwa persamaan satu visi dan misi itu yang diperlukan. Jadi bagaimanapun juga kalau tidak dalam koalisi tetapi mempunyai pemikiran yang sama, tentunya itu akan bisa berjalan program-program pemerintah yang nantinya dijalankan oleh Pak Prabowo. Jadi saya kira koalisi atau oposisi itu adalah penyamaan visi dan misi kita bersama. Nah ini kekuatan visi kita dan kemudian misi kita untuk bagaimana pembangunan ini. Ini yang diperlukan untuk ke depan dengan koalisi yang kuat itu adalah kita mempunyai kebersamaan dalam membangun negara ini ke depannya untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Oke, kita dengarkan dari Bang Igor. Kalau Bang Igor melihat bagaimana nih peta koalisi akan seperti apa nih sejauh ini? Ya positif ya. Jadi saya memprediksi justru setelah putusan MK ini manuver elit itu semakin tinggi ya. Justru semakin gesit gitu. Saya memprediksi Pak Prabowo ini kan cukup punya pengalaman yang mumpuni ya. Dia adalah tokoh demokratis lah ya. Beberapa kali kalah sekarang menang. Jadi prediksi saya begini. Koalisi ini nanti ada jadi kayak pendaftaran mahasiswa baru. Jadi ada gelombang pertama. Dan ada gelombang pertama mungkin Nasdem. Ya, mungkin insya Allah juga PKB. Tapi gelombang kedua bisa saja PDIP. Bedanya apa antara gelombang pertama dan gelombang kedua? Apakah membedakan posisi yang didapatkan nantinya di pemerintahan? Ya pasti. Kan Harold Laswell udah bilang who gets what, when, and how. Jadi siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah kapan ini itu yang saya bilang tadi. Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. PDIP gelombang berapa nanti kira-kira? PDIP kira-kira ya Bang Ciko ya gelombang kedua kan. Jadi di pertengahan. Berarti menunggu apa nih? Ya, maksudnya perbedaan antara gelombang 1 dan gelombang 2? Ya, kan PDIP. Apa karena DNA-nya PDIP gitu ya? Nanti periode kedua. Nanti kita dialogin lagi nanti ya. Jadi gimana? Jadi itu prediksi saya menganalisis karena Pak Prabowo ini pertama ya prediksi yang juga kita lakukan juga benar ya. Pertama menang 1 putaran, menang di MK. Ya, jadi ketika Pak Prabowo mengatakan dibutuhkan koalisi besar dan harus membangun bersama gitu ya. Terutama Pak Jokowi juga sudah mengutip bahwa tantangan ke depan negara kita ini cukup lumayan berat ya. Jadi koalisi besar ini akan mampu dilakukan oleh Pak Prabowo. Persoalannya ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Signal gelombang pertama itu datang dari Nasdem, PKB saya yakin ya, karena awalnya kan Pak Prabowo dengan Muhaimin tuh ya, lalu kemudian, nah kita menunggu nih, yang paling agak kekeh ini kan masih PDIP dengan PKB ya. Apa menunggu komunikasi politik yang terjalin lebih lanjut begitu PDIP-nya? Ya dengan Ibu Mega pastinya, itu sangat ditunggu oleh publik ya, pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, karena elit politik itu memang salah satu persoalan penting dalam politik di Indonesia ini memang manuver elit gitu. Jadi itu mengikuti
tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Oke. Mega. Oke, manuver elit. Nah, Bang Ciko, ini seperti apa nih ke depannya? Karena kan PDIP kan menurut informasi ya, begitu di kubu PDIP sendiri ada yang terbagi menjadi dua begitu. Ada yang membuka komunikasi atau memang satu arah menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan gitu. Kalau misalnya posisi Mbak Puan sendiri kalau begitu. terbagi dua saya rasa enggak. Orang Oke. semua tahu bahwa di PDI Perjuangan kalaupun ada faksi-faksi itu semuanya pada akhirnya patuh pada apa yang akan diputuskan oleh Oke. Ibu Megawati Soekarno Putri ya, dan juga kita di sana di PDI Perjuangan ada yang namanya kebijakan-kebijakan strategis baik untuk dalam maupun keluar selalu ditentukan oleh Ibu. Nah, yang kedua kita ini dalam posisi sebenarnya tidak terburu-buru ya kan. PDI Perjuangan ini kan dalam posisi yang seksi dalam tanda kutip sekarang ya kan, dengan sebagai pemenang pemilu legislatif tentunya pemenang Pilpres sangat ingin supaya kami bergabung gitu kan. Itu hal yang wajar-wajar aja. Jadi sabar-sabar aja ya kan, masih banyak waktu, masih sekitar 5 bulan lagi ya kan. Dan sekarang kita kasih kesempatan untuk Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo sebagai menterinya Pak Jokowi untuk membereskan apa-apa yang menjadi permasalahan bangsa ke depan. Yang satu, yang ketiga, kita juga harus menghargai pihak-pihak yang telah berjuang di belakang Pak Prabowo Subianto ya, contohnya Pak Wihadi misalnya kan gitu ya. Sementara kan Undang-Undang Kementerian Negara kan mengatakan ada batasan dari jumlah menteri ya. Biarlah teman-teman ini yang memang lebih pantas saya rasa ya kan, lebih deserving untuk duduk di kabinet ya, silahkan aja atur-atur dulu ya kan. PDI Perjuangan biarkan kami melakukan apa yang sedang kami fokuskan. Satu ya, PT UN. Dan ini harus diingat, kami sangat menghormati dan meyakini bahwa putusan MK memang final dan binding. Itu yang harus diingat dulu satu ya. Terkait dengan PT UN, ini adalah bagian perjuangan kami dalam meluruskan apa-apa yang kami anggap salah, dan supaya gini loh, kalau kita mau ada perbaikan ke depan, tentunya harus ada pengakuan atas kesalahan. Nah, di PT UN itu ini, yang dituju. Iya, dan PT UN ini yang kami gugat adalah KPU sebagai penyelenggara. Kami menggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum ketika terjadi pencalonan dan juga hal-hal lain yang sifatnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Tapi sebelum mendalami ke PT UN, tadi di pernyataan yang kedua tadi, soal menteri-menteri ya biarkanlah untuk internalnya Gerindra dulu. Ini kok seolah-olah pembicaraannya sudah ada tawaran menteri ke PDIP, seolah-olah gitu nih ya. Loh enggak, kalau menteri kalau Gerindra aja deh, pertanyaan soal merapat dan koalisi kan pasti kan itu. Hitung-hitungannya kursi menteri gitu ya. Tapi bukan berarti sudah ada pembicaraan ke situ. Saya nggak tahu, terus jujur aja saya nggak tahu, tapi saya rasa belum pernah ada pembicaraan yang begitu detail terkait itu. Siapa tahu tawarannya langsung japri kan ke... Nggak ada. Tapi pada prinsipnya tentu ya kembali kami ingatkan ya kan, supaya masyarakat juga paham bahwa berada di dalam maupun di luar pemerintahan itu sesungguhnya bukan berseteru, tapi juga bahu-membahu membangun Indonesia dalam koridor demokrasi yang Oke. Kita juga akan dalami ya kepada Pak Wi dan juga Bang Huda ya. Kalau tadi dari statement Bang Igor, ada gelombang 1 dan gelombang 2 gitu yang akan bergabung, salah satunya PKB yang akan segera merapat dalam gelombang 1. Nanti kami tanyakan kepada Bang Huda, usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog saya ke Bang Huda. Bang Huda, seberapa kuat sinyal bergabungnya PKB ke pemerintahan Prabowo Gibran? Kita masih tahap konsultasi dengan berbagai pihak pada sejak kemarin sih, sejak pasca kami menyatakan secara resmi sikap PKB menerima dan memberikan selamat kepada Pak Prabowo. Kita lihat aja perkembangannya ke depan. Oke, tapi informasi yang menyebut bahwa akan ada pertemuan nanti Pak Prabowo Subianto ke DPP PKB ini hari ini benar? Kami dapat informasi begitu, Pak Prabowo akan datang untuk acara halal bihalal di kantor DPP pasca penetapan KPU nanti. Kami sedang menyiapkan itu karena ini bagian dari bulan Syawal, masih pada agenda halal bihalal. Iya. Bang Huda, ini sebenarnya apa sih hitung-hitungannya gitu, bergabung dan tidak bergabungnya gitu?
Ya tentu sebelum ngomong soal bergabung atau tidak bergabung, prinsipnya PKB memberi support penuh pada pemerintahan yang baru. Karena sekali lagi tantangan kita cukup berat ke depan. Ekonomi global kita semakin menuju 2024 akhir dan seterusnya, memang gelombangnya cukup berat bagi pemerintahan siapapun, termasuk pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, pada konteks itu support kami akan sepenuhnya kami berikan. Nah, mereformulasi menyangkut soal agenda perubahan itu apakah bentuknya kami tetap di luar atau di dalam, itu yang sedang terus dirumuskan oleh DPP PKB. Rumusan perubahan di dalam tuh gimana konsepnya? Saya coba masih berusaha mencerna nih. Konsep perubahan tapi di dalam koalisi, ini bentuknya akan seperti apa tuh? Waktu kami maju dengan pasangan Amin, kan ada beberapa semacam agenda perubahan yang kami usulkan, dan itu masuk dalam visi misi dan agenda pembangunan yang resmi kami serahkan kepada KPU. Nah, tentu itu, dan kami dapat mandat perolehan suara PKB naik cukup signifikan pada pemilu ini. Artinya publik Indonesia berharap ada agenda-agenda perubahan yang tetap harus berjalan. Dan itu termasuk misi yang tidak bisa kami abaikan begitu saja. Dan saya meyakini Pak Prabowo, kita meyakini Pak Prabowo juga harus melakukan perubahan, tidak cukup melanjutkan agenda keberlanjutan. Catatannya penting. Baik, tadi PKB mengatakan kita siap-siap nanti untuk menerima kedatangan Pak Prabowo. Kita juga mau lihat bagaimana persiapan di KPU nih. Bapak-bapak yang terhormat, pada pagi hari ini kita coba untuk melihat dulu situasi di KPU, karena mereka juga sedang bersiap-siap untuk menggelar penetapan pengesahan pemenang Pilpres 2024 yang akan nanti jelang kedatangan Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ada Celia Alexandra dari sana. Celia, pantauan Anda sejauh ini persiapannya? Juga pemirsa, kalau kami pantau memang saat ini baru saja dilakukan penggelaran atau apel siaga pagi dari Kapolres Jakarta Pusat, yakni ada sebanyak 4.266 tim gabungan TNI Polri yang akan dikerahkan hari ini di ring 1, ring 2 maupun ring 3, mulai dari KPU RI dan juga Taman Suropati maupun di Bundaran HI nantinya. Jadi ada 3 ring dari KPU maupun sampai di ring 3 untuk pengamanan yang dikerahkan hari ini. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya memang masih dilakukan penggelaran dari tim gabungan TNI Polri. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, memang jalanan di Jalan Imam Bonjol saat ini tempat saya menggambarkan ini memang sudah disterilkan dan ditutup sejak kemarin di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kami pantau memang saat ini kondisi sudah steril dan juga tim pengamanan memang sudah berjaga mulai dari arah Bundaran HI menuju ke arah Imam Bonjol maupun dari arah Imam Bonjol menuju ke arah Taman Suropati. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, Alfat dan juga Sira dan pemirsa, ini kalau kami gambarkan di sebelah kiri saya saat ini memang nantinya akan menjadi pintu masuk atau tempat masuknya dari presiden dan juga wakil presiden terpilih maupun undangan-undangan yang sudah diundang oleh KPU RI dari partai politik, ketua umum partai politik maupun dari kementerian maupun lembaga-lembaga lainnya yang diundang KPU RI untuk hadir nantinya. Dan kalau Anda bisa lihat di layar kaca Anda saat ini pemirsa, memang sudah ada pembatasan, sudah ada pembatas yang memang sudah didirikan atau disiapkan dari KPU RI sejak malam kemarin untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya di jelang penetapan dari KPU RI. Kalau Anda bisa lihat memang nantinya untuk presiden dan dua wakil presiden terpilih akan melalui pintu masuk yang bisa Anda lihat di gambar di layar kaca Anda saat ini, dan memang kami dari pihak media pun dibatasi dan hanya sebatas dari pagar tempat saya mengabarkan saat ini. Memang kalau bisa Anda lihat ini tim pengamanan memang mulai terus dikerahkan untuk mengamankan jalannya penetapan nanti
nanti pagi, maksud kami di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk arus lalu lintas sendiri, memang belum terjadi adanya rekayasa arus lalu lintas. Dan memang dari tadi juga ketika kami bertanya langsung kepada Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo ini mengatakan bahwa nantinya jika terjadi kepadatan dan kemacetan di lalu lintas, maka baru akan dilakukan rekayasa lalu lintas nantinya. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda pemirsa, memang himbauan langsung dari Kapolres untuk nantinya masyarakat tidak melakukan konvoy maupun iring-iringan untuk menghindari terjadinya kepadatan maupun kericuhan yang terjadi jelang penetapan nantinya. Dan kalau kami bisa gambarkan sedikit pemirsa, memang penetapan ini akan dilakukan di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kami bisa pantau, sejak kemarin memang sudah dilakukan persiapan di KPU RI. Dan persiapan ini sudah lumayan, sudah matang mulai dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU RI. Dan nantinya ketika rapat pleno ini akan dilakukan di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Di akhirnya akan ada pidato dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Dan juga dari undangan-undangan sendiri KPU RI telah mengundang bukan hanya Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, maupun diundang yakni adalah paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan juga paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, beserta juga partai politik, ketua partai politik dan juga partai politik pengusung serta kementerian dan juga lembaga lainnya akan diundang. Serta juga Presiden ke-7 Joko Widodo juga diundang untuk turut serta hadir dalam penetapan hari ini. Sementara demikian, Alfat dan juga Sira di studio. Terima kasih Celia Alexandra, informasi langsung dari KPU. Nanti kami sama akan memantau bagaimana perkembangan selanjutnya. Saya ingin ke Pak Wi terlebih dahulu. Pak Wi, ini benar ya artinya Prabowo akan bertemu dengan PKB usai dari penetapan di KPU? Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita terlebih dahulu selesaikan dengan Celia ya. Terima kasih Celia ya. Kita ke Pak Wi. Pak Wi sudah bisa mendengar suara kami, Pak? ada masalah komunikasi lagi sepertinya dengan baik. Pak Wi. Bang Igor, saya ingin ke Bang Igor dulu deh sambil menunggu Pak Wi nih. Bang Igor, sebelum kita jeda nih, ada alasan khusus nggak kenapa kemudian, dari analisa Anda ya, kenapa kemudian Pak Prabowo Subianto memilih PKB sebagai parpol pertama nih yang disambangi setelah disahkan menjadi presiden terpilih? Ya, saya rasa masyarakat atau publik udah tahu ya bahwa awalnya itu koalisi Gerindra dengan PKB itu sangat solid ya, gitu. Pada saat itu saya juga menjadi narasumber di salah satu TV swasta dan saya mengatakan ini sangat tergantung dari elektabilitas Caimin. Itu bahkan awal dari relawan Prabowo itu sebenarnya Prabowo Puan kalau saya bisa sebut ya, tapi juga kemudian kandas yang akhirnya menjadi Prabowo Gibran. Pak Prabowo saya yakini dia akan mampu karena Pak Prabowo ini dia memahami bahwa politik di Indonesia itu terkait koalisi ya, dia kan udah beberapa kali kalah tuh, sekarang dia menang. Dia bisa meyakini bahwa koalisi ini bukan soal ideologi, tapi jatah-jatah tertentu atau pos-pos tertentu nanti. Nah, itu yang harus di pos-pos menteri begitu ya. Makanya saya bilang gelombang pertama itu, gelombang kedua itu yang agak sulit memang PDIP dengan PKS karena dia secara ideologi dia lebih kuat gitu. Nah, tapi kalau Bang Igor bilang kan gelombang kedua akan bergabung, tapi PDIP seberapa kuatnya kalau misalnya dari posisi Bang Igor melihatnya? Saya meyakini ada komunikasi gelap antara Pak Prabowo dengan Ibu Puan ya, Maharani. Nah, itu sebenarnya di dalam faksi di PDIP sendiri nggak banyak juga yang terlalu simpati kepada Ganjar Pranowo ya, lebih kepada Ibu Puan. Nah, Ibu Puan ini sebenarnya yang menjembatani. Kita jangan lupa bahwa Ibu Puan ini ikut halal bihalal kemarin di koalisinya TKN, dan itu membuktikan bahwa mungkin tidak sekarang karena memang lagi mengajukan PT UN kan begitu, walaupun telat ya, bahkan hak angket aja udah kadaluarsa karena keputusan MK itu final dan binding ya. Nah, tapi biarlah itu kemudian berjalan, tapi saya meyakini gitu ya dari statement-statement Ibu Puan Maharani dan bagaimana kedekatan Ibu Mega dengan Pak
Pak Prabowo, termasuk dengan Ibu Puan itu sendiri ya sebagai Ketua DPR, ini nanti akan bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh atau visi misi dari Prabowo Gibran gitu ya, membentuk koalisi besar untuk menghadapi tantangan global yang semakin tinggi tensinya begitu.